Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Sebelumnya terima kasih atas segala waktunya dan mohon maaf apabila saya mengganggu aktivitas acara belajar. Nah, Ibu dan Bapak guru hebat, hari ini kita akan sharing ya, berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang budaya positif. Nah, kira-kira apa yang ada di benak Bapak dan Ibu guru hebat jika mendengar kata budaya positif? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Silakan, ya, silakan Kak Dijen terlebih dahulu. Terima kasih. Berarti menurut saya budaya positif itu adalah tentang kebiasaan-kebiasaan yang baik yang diterapkan oleh lingkungan sekolah bagi kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah. Contohnya kira-kira apa? Contohnya seperti kebiasaan mengucapkan salam, bersama, mengucapkan kata-kata yang sopan, seperti itu. Terima kasih Bapak Dijen. Berikutnya Ibu Aan, silakan. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan ya dari Pak Dirjen tadi, sebenarnya hampir sama persis seperti apa yang diutarakan Pak Dirjen, bahwasanya perlu kebiasaan ya, selain dari sikap seperti sopan santun, ramah, berdoa juga kebiasaannya harus dibiasakan, dijadikan kebiasaan. Nah, ada pun yang lainnya contohnya menambahkannya, seperti ya 3S itulah tadi, ada senyum sama salam, gitu kan? Dengan begitu juga bisa meningkatkan energi dari jiwa kita tuh biar sedikit lebih semangat gitu ya, berarti ya. Selain berdoa juga itu sudah biasa kita lakukan ya. Ada untuk memelihara lingkungan juga kebiasaan. Contohnya seperti itu, mungkin dari yang lain juga. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Pak Dijen dan Pak Aan, bahwa itu adalah salah satu contoh budaya positif yang sudah diterapkan di SD tercinta kita ini, SDN Tanjungan. Alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, apakah penting budaya positif itu diterapkan di sebuah sekolah? Ya, sangat penting ya, karena untuk menumbuhkan karakter peserta didik kita. Nah, budaya positif di sini guru tidak hanya bertugas untuk menerapkannya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menyebarluaskan kepada setiap warga sekolah, terutama untuk peserta didik kita. Caranya dengan apa? Ya tadi ya, dengan memberikan contoh teladan kepada peserta didik kita sehingga mereka bisa melihat, meniru, kemudian menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik yang tanpa mereka sadari mereka lakukan setiap harinya. Oke. Dengan kita memahami budaya positif ini, kita bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa guru bertugas untuk menuntun, memberikan teladan, menuntun, mengembangkan potensi anak sesuai dengan kodrat alamnya. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam yaitu potensi yang dimiliki anak sejak dia lahir. Kemudian guru juga harus mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan kodrat zaman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang sudah mulai teknologi ya, jadi pembelajaran harus menggunakan IT. Oke. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu guru.
posisi kontrol seorang guru, yang kelima keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir menerapkan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Nah sekarang pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelumnya saya akan bertanya dulu, pernahkah Bapak dan Ibu guru mendengar istilah pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa? Nah kira-kira apa perbedaan dari kedua istilah tersebut? Ada yang mau berpendapat? Silakan Ibu. Baik. Nah ya silakan Bapak. Ya. Terima kasih Bu Wati dan Pak Monas untuk suara saya keras. Ada dua jenis pembelajaran dengan berfokus atau berpusat. Yang pertama pembelajaran berfokus pada guru, dan yang kedua adalah pembelajaran berfokus ataupun berorientasi pada siswa. Yang maksud dengan proses pembelajaran berfokus pada guru seyogianya adalah proses pembelajaran lama yang kita terapkan, yaitu di mana guru sebagai pusat segala informasi dalam kategori komunikasinya satu anak. Ilmu yang diberikan oleh guru itu ilmu yang diberikan dalam pembelajaran seakan-akan semuanya adalah dari guru, ya, tanpa ada istilahnya kontribusi daripada pendapat ataupun dari siswa. Sementara yang berpusat pada peserta didik, sebagaimana yang kita harapkan sekarang terjadi dan harus kita pertahankan, bahwa ilmu pengetahuan itu digali ataupun didapat oleh peserta didik melalui bimbingan guru. Dalam arti eksplorasi daripada proses pembelajaran itu ditemukan, dikaji oleh siswa sehingga siswa dapat menemukan dan dapat memberikan penyelesaian daripada pembelajaran itu sendiri. Jadi, tidak hanya oleh guru tetapi siswa yang menemukan sendiri. Seperti itu barangkali. Terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah kita. Ya betul sekali ya apa yang diucapkan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, bahwa pembelajaran yang berpusat pada guru, di sini guru satu-satunya sumber belajar untuk siswa. Ya, cenderung menggunakan metode ceramah, lalu guru juga kurang memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Ya, pembelajaran hanya dinilai dari aspek pengetahuannya saja, tanpa memperhatikan aspek sikap dan psikomotornya. Berbeda dengan pembelajaran yang berpusat dengan siswa. Oleh siswa di sini sebagai subjek belajar. Dia mencari sendiri pengetahuannya, kemudian menggali, berdiskusi dengan temannya, dan dilatih untuk tampil berani di depan mempresentasikannya biasanya. Kenapa hal itu penting Bapak dan Ibu guru? Karena jika siswa sudah dilatih tampil berani di depan, akan mengasah mentalnya, ya. Lama-kelamaan akan terbiasa untuk tampil di depan dan akan menentukan untuk kita juga selalu guru. Kita lanjut ya. Nah, seperti yang telah tadi diungkapkan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, bahwa pembelajaran yang berpusat pada siswa merupakan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Di sini siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan tahap perkembangan psikologisnya. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya ada disiplin positif. Kira-kira jika kita mendengar kata disiplin, kaitannya dengan apa biasanya? Disiplin. Sikap, ya. Apa lagi? Aturan, ya. Kira-kira apa lagi? Tata krama, ya. Nah, seringkali kita kaitkan disiplin dengan aturan, tata krama, sikap. Nah, sedangkan disiplin positif ini adalah disiplin yang tumbuh dari diri peserta didik itu sendiri, tanpa adanya hukuman ataupun penghargaan atau hadiah. Sebagai contoh ya, di keyakinan sekolah kita sudah dibuat peraturan bahwa peserta didik harus datang tepat waktu, maksimal jam 7.15 ya. Nah, kita tidak tahu nih alasan kenapa peserta didik kita datang tepat waktu.
waktu. Apakah mereka takut dihukum oleh guru? Ataukah mereka ingin mendapatkan pujian dari guru? Atau sebaliknya karena muncul dari dalam dirinya bahwa kebiasaan tersebut kebiasaan yang baik yang harus ditanamkan di dalam kehidupannya. Nah, ini tugas kita semuanya ya, Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut. Disiplin positif dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak dan dapat mendukung lingkungan yang lebih baik dalam lingkup sekolah atau keluarga. Ini sangat jelas ya. Dengan anak melakukan kebiasaan-kebiasaan positif, biasanya akan tumbuh rasa percaya dirinya karena mendapatkan kepercayaan dari orang di sekelilingnya, mendapatkan merasa dianggap oleh orang-orang di sekelilingnya. Kita lanjut. Disiplin positif dapat mendukung kemandirian anak dan rasa bertanggung jawab anak atas dirinya. Ini jelas ya, berkaitan dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama dengan peserta didik kita. Setelah kita menyepakatinya, tentunya akan muncul rasa tanggung jawab dalam diri anak tersebut untuk menaati keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku peserta didik kita dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dapat saya. Kita amati perilaku peserta didik kita di kelas. Kira-kira termasuk bagian yang mana? Apakah mereka berperilaku karena takut dihukum oleh guru, berperilaku karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, atau berperilaku karena merasa menghargai dirinya sendiri? Ya, selanjutnya. Nah, kita juga harus dapat menyimpulkan Bapak dan Ibu guru, kira-kira peserta didik kita motivasi perilakunya termasuk yang mana? Kalau motivasi perilakunya masih berada pada tahap untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta mendapatkan penghargaan dari orang lain, berarti motivasinya masih berasal dari eksternal, ya, dari orang lain. Sedangkan jika peserta didik kita motivasi perilakunya sudah merasa ingin menghargai dirinya sendiri, berarti motivasinya sudah berasal dari motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Nah, bagaimana kita mewujudkan motivasi intrinsik peserta didik kita? Yaitu dengan menghindari bentuk hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Karena itu tidak baik. Hukuman yang berlebihan bisa membuat anak didik kita tertekan, ya, atau bahkan stres dan depresi. Nah, jika penghargaan yang berlebihan juga bisa mengakibatkan peserta didik kita menimbulkan kecemburuan sosial, ya, dari peserta didik lainnya, serta juga akan melemahkan motivasi perilaku peserta didik itu sendiri. Kita lanjut ya. Berikutnya ada posisi kontrol seorang guru. Di sini guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak dan Ibu guru merefleksi. Kira-kira kita sebagai guru yang mana nih? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Ya, silakan Bu Linda. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya menempatkan posisi sebagai teman, yakni dalam posisi sebagai teman ini tidak akan menyakiti peserta didik, namun tetap mengontrol melalui persuasi. Dengan posisi sebagai teman ini, kita akan tetap berjalan dengan baik hubungan antara peserta didik dan guru. Kemudian sebagai pemantau, jadi kita di sini mengawasi serta bertanggung jawab mengamati perilaku peserta didik berdasarkan peraturan maupun konsekuensi. Yang
pada tahap akhir bisa menempatkan sebagai control manager, yang artinya kita dapat membimbing peserta didik untuk mengatur kebutuhannya sendiri atau mengatur dirinya sendiri, sehingga kita dapat berkolaborasi dengan peserta didik. Kemudian peserta didik juga dapat mengetahui dan memperbaiki kesalahannya ataupun kelemahannya, sehingga dapat mewujudkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab di kemudian hari. Ya, terima kasih untuk Bu Linda atas tanggapannya. Nah, tentu ya apa yang dikatakan Bu Linda, saya juga menempatkan diri saya sebagai penghukum. Penghukum di sini bukan berarti menghukum secara fisik ya kepada ibu guru, tapi dalam bentuk ancaman juga termasuk ke dalam hukuman. Nah, contohnya seperti di kelas ini biasanya ini tanpa kita sadari ya, 15 menit selesai kumpulkan, biasanya begitu ya. Nah, saya seringkali mengatakan hal demikian kepada peserta didik kita. Mungkin itu hal sepele untuk kita, tapi berbeda dengan peserta didik, ya. Mungkin saja itu memberatkan untuk mereka. Atau kalimat lainnya seperti selesai, yang sudah selesai boleh istirahat, misalnya yang sudah selesai boleh pulang. Nah, itu tanpa disadari ya kepada ibu. Lalu saya juga menempatkan diri saya sebagai teman, ya. Meskipun sebagai teman tetap harus ada batasan, karena untuk menjaga adab perilaku peserta didik kita kepada guru. Betul tadi yang dikatakan oleh Bu Linda, bahwa sebaiknya posisi seorang guru yaitu berada di posisi sebagai seorang manajer, ya. Kenapa demikian? Karena dengan posisi manajer ini bisa mengcover posisi kontrol yang lainnya, ya. Selain itu juga dengan kita menempatkan diri kita sebagai posisi manajer, kita bisa berkolaborasi dengan peserta didik kita untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ya, kita memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, ya, memberikan kesempatan ke peserta didik kita untuk dia mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dan kita juga menyelesaikan masalah dengan cara restitusi. Ya, kita lanjut. Berikutnya ada keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini guru memiliki andil untuk mewujudkan suatu keyakinan sekolah atau kelas, karena biasanya sebelum adanya keyakinan sekolah atau kelas biasanya ada kesepakatan dulu antara guru dan peserta didik. Nah, lalu kenapa harus keyakinan sekolah atau kelas? Kenapa tidak kesepakatan kelas atau sekolah, atau tidak peraturan kelas atau sekolah? Nah, keyakinan sekolah atau kelas ini pernyataannya lebih universal, ya, lebih mudah untuk diingat, dan biasanya narasinya lebih positif. Contohnya seperti di kesepakatan kelas ada poin dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, dirubah kalau untuk keyakinan kelas menjadi membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan kelas atau sekolah. Begitu ya, kepada ibu guru hebat. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Di sini guru menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan peserta didik. Namun penekanannya bukan pada konsekuensi yang akan diterima peserta didik, melainkan kolaborasi yang dilakukan oleh guru dan peserta didik, dan bagaimana cara siswa memperbaiki kesalahan yang telah ada. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita bahas tahapannya satu persatu. Oke. Tahap menstabilkan identitas. Di sini guru harus berpandangan bahwa peserta didik kita melakukan kesalahan karena itu merupakan proses belajar yang harus dilaluinya, ya, untuk mencapai suatu keberhasilan. Di sini guru mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Contoh yang kita bisa terapkan di dalam kalimatnya seperti misalnya, jika ibu menjadi sepertimu, ibu
ibu juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Itu contoh kalimatnya. Berikutnya ada tahapan validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip perilaku yang dilakukan oleh peserta didik kita merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan merespon tindakan murid dengan lebih proaktif dengan kita mengenali dan memahami kebutuhan peserta didik. Kita dapat memperbaiki hubungan antara guru dan peserta didik. Di sini kita sudah mulai bisa menanyakan alasan kenapa peserta didik kita melakukan sebuah kesalahan. Contohnya seperti ini. Ibu yakin kamu pasti mempunyai alasan kenapa melakukan hal tersebut. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Tahap yang terakhir di sini menanyakan keyakinan. Ini sangat penting karena untuk memunculkan motivasi perilaku peserta didik kita. Motivasi yang akan dimunculkan yaitu motivasi intrinsiknya. Nah, di sini guru sudah mulai bisa menaikkan keyakinan kelas yang telah disepakati dengan tindakan yang salah yang dilakukan oleh peserta didik. Contohnya seperti ini kalimatnya. Apakah kamu sudah mematuhi keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Jika peserta didik itu menjawab tidak, Bu, maka kita tanya bagian mana yang telah mereka langgar. Ya. Nah, setelah itu nanti di akhir kita akan memberikan solusi untuk permasalahan yang sedang peserta didik kita hadapi. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih atas waktunya. Kita telah berbagi pengalaman dan pengetahuan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya ya, terutama untuk peserta didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana, masih semangat hari ini? Sebelum kita belajar, hari ini Ibu akan mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Nah, Bu, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah pernyataan universal yang sifatnya positif, ya. Atau lebih sederhananya lagi, aturan-aturan yang akan kita sepakati bersama. Bu, kenapa harus bikin aturan? Agar kalian tertib di kelasnya ya. Ibu berikan contoh. Aturannya seperti membuang sampah pada tempatnya. Kalian sepakat tidak? Kita harus membuang sampah pada tempatnya atau harus sembarangan buang sampahnya? Iya. Ada yang mau memberikan contoh lain? Apa? Keyakinan kelas?
saya tadi datang ke sekolah gitu ya, mengerjakan PR, buang sampah di tempatnya gitu ya. Satu orang satu nanti tuliskan di sini, boleh dikasih nama boleh. Nanti kalau sudah selesai tempel di sini ya. Nah, nanti ibu akan seleksi. Oke, silakan. Tulis satu aja. Satu saja. Boleh kasih nama. Ini sekarang ini warna orange. Bentar ya. Ini warna pink. Warna pink. Bentar. Nah, ini warna pink. Kau tulis satu saja. Hijau. Hijau. Ya. Belum. Sebentar saya. Ya sebentar ya. Teman-teman dulu.
Nggak boleh, belum waktunya ya. Izin deh. Lanjut. Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, ini penting ya. Tidak boleh sembarangan datang ke sekolah. Kalau misalnya datangnya kesiangan, siap menerima konsekuensinya. Iya. Oke, bagus. Lanjut. Harus semangat ke sekolah. Nah, ini yang sering alfa. Banyak alfanya, banyak izinnya. Kalau sakit ya nggak apa-apa. Masa yang sakit sama ibu dipaksa suruh ke sekolah? Enggak. Ibu tahu loh, yang alfa, yang izin-izinan sama yang pura-pura sakit tahu. Makanya ya, ibu punya indra keenam ini teh. Jadi tahu yang pura-pura sakit, yang pura-pura izin. Cukup ada kepentingan keluarga, ternyata ada di rumah. Oke, tidak salah.
penting sekali, Bu. Penting banget sekali. Penting, Bu. Penting sih, Bu. Penting. Penting, Bu. Penting sekali. Penting. Menumbuhkan rasa tanggung jawab, bisa saling